Halo semua, pernah kepikiran nggak sih pas kita lagi asyik streaming film atau transfer duit lewat M-Banking, sebenarnya apa yang terjadi di belakang layar? Nah, hari ini kita bakal bongkar infrastruktur digital gaib yang lagi booming banget di Indonesia. Oke, kita langsung aja ya, 3 miliar dolar Amerika. Wow, itu nilai pasar pusat data di Indonesia yang diproyeksikan buat tahun 2030 nanti. Gila kan angkanya? Coba lihat grafiknya. Dari 1,45 miliar dolar di tahun 2023, pasarnya bakal meroket lebih dari 2 kali lipat dalam waktu kurang dari 1 dekada. Ini bukan cuma tumbuh, ini meledak. Pertanyaannya, apa sih mesin tak terlihat yang jadi pendorongnya? Mesinnya itu ya pergeseran besar-besaran ke dunia digital di seluruh negeri. Mulai dari e-commerce yang jadi andalan kita, layanan keuangan yang ada di genggaman, sampai hiburan yang kita nikmatin tiap hari. Dan pusat dari semua transformasi ini, nggak lain dan nggak bukan, Jakarta. Yuk kita bedah kenapa ibu kota ini jadi epicentrum strategis buat ledakan digital Indonesia. Gini, posisi geografis Jakarta itu pas banget di tengah-tengah. Artinya, data nggak perlu jalan-jalan jauh. Ini bikin latensi jadi rendah dan pengalaman digital kita jadi super cepat. Belum lagi konektivitas internasionalnya, yang bikin Jakarta jadi gerbang digital yang sempurna. Dan jangan lupa, ini soal manusia. Lebih dari 33 juta orang tinggal di wilayah metropolitan Jakarta. Kebayang nggak? Setiap klik, setiap video yang di-stream, setiap transaksi, semua itu menciptakan permintaan data yang luar biasa masif. Oke, sekarang kita masuk yuk. Kita intip otak dari semua ini. Sebenarnya apa sih isi dari gedung-gedung super penting ini? Gampangnya gini, pusat data itu rumahnya data-data digital kita. Tapi ini bukan gudang biasa loh, ini lingkungan yang super aman, super terkontrol, yang dirancang biar server bisa nyala terus 24/7 tanpa henti. Nah, salah satu layanan utamanya itu kolokasi. Bayangin aja, ini kayak apartemen super canggih buat data. Jadi, banyak perusahaan, dari yang raksasa sampai yang kecil, bisa nyewa tempat buat server mereka di fasilitas kelas dunia ini tanpa perlu repot-repot bangun sendiri. Yang kerennya lagi, gimana caranya mereka mastiin semuanya bisa diandalkan? Nah, ada proses sertifikasi 3 tahap yang ketat banget. Pertama, tahap desain, cetak birunya dicek. Kedua, pas konstruksi, diverifikasi lagi, dibangunnya udah sesuai rencana atau belum. Terakhir, pas operasional, dipastiin kinerjanya top dan risikonya minim, jadi nggak main-main. Ini nih contoh nyatanya, fasilitas Edge2 di Jakarta Pusat. Kapasitas dayanya 23 MW, bisa nampung lebih dari 3.400 rak server, dan nyambung ke lebih dari 60 penyedia jaringan. Dan lihat deh, SLA dayanya 100%. Ini artinya keandalannya udah tingkat dewa. Tentu aja, bangun infrastruktur segede ini nggak bisa sendirian. Perlu ada ekosistem, perlu ada banyak pemain khusus yang kerja bareng. Pertama, ada operatornya. Contohnya Digital Edge. Mereka ini kayak manajer properti di dunia digital. Tugasnya mastiin semua berjalan lancar, aman, dan efisien setiap hari, setiap detik. Terus ada pembangunnya. Perusahaan kayak Jaya Obayasi ini punya keahlian teknik tingkat tinggi buat membangun gedung-gedung yang super rumit ini. Coba bayangin presisi yang dibutuhin buat pasang sistem pendingin raksasa misalnya. Nggak boleh ada salah sedikit pun. Nah, gambar ini nunjukin peran krusial dari konektor, perusahaan telekomunikasi kayak Moratelindo ini yang ngebangun jalan tolnya, yaitu kabel serat optik. Kabel inilah yang bawa data kita keluar masuk dari pusat data, nyambungin kita ke seluruh dunia. Biar kebayang skalanya, lihat deh angka ini. Cuma buat ekspansi jaringan aja, satu perusahaan ini target dananya sampai 3 triliun rupiah. Ini investasi yang luar biasa besar, yang jadi pondasi buat masa depan digital kita. Oke, jadi apa hubungannya ini semua sama kita? Kenapa ini penting banget buat kehidupan kita sehari-hari? Setiap kali kita transfer uang lewat bank, setiap kali kita belanja online dan websitenya loading cepet, atau pas kita nonton film tanpa buffering, nah, itu semua berkat pusat data lokal ini. Merekalah mesin di balik perbankan yang aman, belanja yang nyaman, dan hiburan yang lancar jaya. Jadi, dengan semua fondasi yang udah dibangun ini, apa ya langkah selanjutnya? Mari kita lihat masa depan yang lagi dibentuk oleh Indonesia saat ini. Kutipan dari Alisa Shebila di Digital Edge ini benar-benar ngena. Ini tuh bukan cuma soal teknologi atau gedung. Ujung-ujungnya, ini soal gimana caranya memberikan pengalaman digital yang lebih baik buat jutaan orang.
Nah, ini jadi ninggalin kita sama satu pertanyaan penting. Saat Indonesia terus membangun fondasi digital sekuat ini, kira-kira inovasi besar apa lagi yang bakal muncul? Apakah AI, IoT, atau mungkin teknologi yang bahkan belum kita bayangin sekarang? Yang jelas, masa depan itu lagi ditulis, saat ini juga, lewat kabel-kabel fiber optik dan rak-rak server ini.